nama saya Dimas Irfan Maulana. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah. Perkenalkan, nama saya Adinda Lailatul Fitriah. Perkenalkan, nama saya Muharromia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan materi tentang hereditas pada manusia. Tujuan dari video ini: 1. Menjelaskan tentang penentuan jenis kelamin. 2. Menyebutkan prinsip-prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat melalui diskusi kelompok. 3. Menjelaskan hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat melalui diskusi kelompok. 4. Menerapkan secara teoritis prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat diskusi kelompok. 5. Mengaitkan prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat dengan peristiwa pada kehidupan nyata. Sebelum memasuki materi, simak penjelasan peta konsep berikut ini. Hereditas pada manusia meliputi 1. Penentuan jenis kelamin, 2. Penyakit menurun, 3. Golongan darah. 1. Penentuan jenis kelamin berdasarkan kromosom seks atau gonosom yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dengan kromosom seks XY dan XX. 2. Penyakit menurun yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom dan kromosom X pada kromosom seks atau gonosom. 3. Golongan darah dengan sistem golongan darah ABO, golongan darah MM, dan golongan darah resus. Hereditas pada manusia. A. Penentuan jenis kelamin. Sel tubuh manusia memiliki 46 buah kromosom yang terdiri atas 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks. Sebagaimana lalat buah, kromosom kelamin manusia terdiri atas kromosom X dan kromosom Y. Seseorang dikatakan berjenis kelamin perempuan jika kromosom kelaminnya terdiri atas sepasang kromosom X, dan dikatakan berjenis kelamin laki-laki jika kromosom kelaminnya terdiri atas 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Dengan demikian, rumus kromosom untuk perempuan adalah 22 AAXX dan untuk laki-laki 22 AAXY. B. Penyakit keturunan. Penyakit keturunan adalah suatu penyakit genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Namun, ada orang tua yang hanya bertindak sebagai pembawa sifat atau karir, dan penyakit ini baru muncul setelah dipicu oleh lingkungan dan gaya hidupnya. Penyakit keturunan pada manusia ada yang disebabkan oleh kelainan pada gen dan ada yang disebabkan oleh ketidaknormalan jumlah kromosom. 1. Penyakit keturunan karena kelainan gen. A. Buta warna. Buta warna merupakan penyakit keturunan. Penyakit ini tidak dapat melihat atau membedakan warna, misalnya warna merah dan hijau dengan baik. Gen penyebab buta warna adalah gen C, color blind, yang terdapat pada kromosom X. Gen C menyebabkan mata berpenglihatan normal atau tidak buta warna. Penyakit buta warna lebih sering diderita oleh laki-laki daripada perempuan. Dapatkah Anda melihat angka 2 pada gambar? Kalau bisa melihat, berarti kalian tidak memiliki penyakit buta warna. B. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang ditandai dengan darah sukar membeku jika terluka. Pada penderita hemofilia, luka yang tidak parah pun bisa menjadi masalah serius yang dapat berakibat fatal. Hemofilia ditentukan oleh gen H yang terdapat pada kromosom X. Alelnya, gen H menyebabkan sifat normal. Hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki karena gen ini bersifat letal pada perempuan. Contoh gambar penyakit hemofilia. C. Albino. Albino merupakan kelainan yang ditandai tubuh penderita tidak mampu membentuk pigmen melanin sehingga kulit dan rambutnya berwarna putih. Contoh penyakit albino. D. Kencing manis atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis merupakan penyakit metabolisme pada tubuh manusia yang ditandai dengan tubuh penderitanya tidak mampu mengubah glukosa menjadi glikogen karena pankreas kurang atau tidak mampu menghasilkan insulin. Gejala diabetes: saraf pusat, selalu haus, selalu lapar, lesu, mudah capek, keadaan pingsan atau tidak sadar. Pandangan mata kabur, nafas bau aseton, sistematik berat badan turun, pernafasan. Kussmaul, breathing, hyperventilation,
pencernaan, mual, muntah, nyeri pada perut. Keadaan kencing, sering kencing, air seni manis. E. Thalassemia. Thalassemia termasuk penyakit keturunan yang berbahaya. Penderita penyakit ini memiliki kelainan yang ditandai dengan sel-sel darah merahnya mudah sekali mengalami hemolisis atau pecah. Beberapa gejala dari thalassemia yang sering muncul: 1. Pucat, 2. Sesak nafas, 3. Pusing berputar, 4. Perubahan bentuk kepala, 5. Denyut jantung menjadi cepat. 2. Penyakit keturunan karena ketidaknormalan jumlah kromosom. Kelainan yang disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan jumlah kromosom, antara lain sindrom Turner, sindrom Klinefelter, laki-laki super dan perempuan super, atau sindrom Down. C. Golongan darah. A. Sistem ABO. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Kallensteiner pada tahun 1901. Berdasarkan sistem ABO, dikenal 4 macam golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah sistem ABO. B. Sistem MN. Golongan darah sistem MN ditemukan oleh Kallensteiner dan P. Levin pada tahun 1927. Sistem ini dibuat berdasarkan adanya antigen M dan antigen N di dalam eritrosit. Golongan darah sistem MN. C. Sistem Rhesus atau RH. Pada tahun 1940, Kallensteiner dan A.S. Weiner menemukan golongan darah sistem Rhesus. Kata Rhesus diambil dari nama jenis kera di India yang dulu banyak dipakai untuk menyelidikkan darah manusia. Berdasarkan sistem RH, golongan darah dibedakan menjadi golongan darah RH positif dan RH negatif. Golongan darah sistem Rhesus. Sekian penjelasan video materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.